Pemirsa, kita kembali pantau situasi terkini di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta menjelang kick-off laga Indonesia versus Australia pada pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Inilah situasi terkini pemirsa. Sejumlah penonton sudah memasuki area tribun Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Karena jumlah penonton yang membludak untuk waktu open gate tadi sudah dimajukan pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Sehingga saat ini sejumlah penonton bahkan sudah memasuki area tribun. Dukungan dari supporter timnas Indonesia sangat luar biasa pada hari ini. Mereka meramaikan Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta untuk memberikan dukungan langsung pada laga Indonesia kontra Australia. Untuk membahas peluang Indonesia melawan Australia dalam kualifikasi putaran ketiga Piala Dunia Zona Asia, kami telah terhubung dengan salah satu pecinta sepak bola, Effendi Ghazali. Selamat sore Bung Effendi, apa kabar? Valeri dan para pemirsa, ya kabar baik. Tetap baik, Bung Effendi, situasi terkini di sana bagaimana Bung Effendi? Sudah memasuki area tribun nampaknya? Ya, saya rasa sebagian masih berjalan menuju ke sini, tadi padat di luar. Tapi kami memilih datang lebih dulu supaya bisa melihat suasananya, khususnya ketika nanti Australia mulai pemanasan, juga timnas kita mulai pemanasan, dan ya menghindari juga nanti kadang-kadang agak sulit juga masuknya gitu. Jadi sekarang sudah agak lega lah, 1,5 jam sebelum pertandingan, kurang lebih demikian ya. Oke, Bung Effendi, ini kan akan menjadi pertandingan yang tidak mudah tentunya melawan Australia. Dari sekian banyak head to head, 19 kali kita tercatat baru 1 kali saja bisa mengalahkan Australia. Bagaimana peluang kita malam hari ini? Ya, memang kita pernah mengalahkan Australia tahun 81 ya. Waktu itu dua-dua sudah tidak punya peluang lolos ke Piala Dunia tahun 82. Tapi sekarang tentu situasinya berbeda. Terakhir saya menonton Australia mengalahkan kita 4-0, tapi itu di Doha pada waktu itu. Nah, sekarang sama ini. Ini penonton kita bisa 2 kali yang ada di Doha ya. Saya rasa 65.000 akan penuh. Dan Australia kita tahu bahwa mereka memang tim yang cukup matang, dan mereka mengatakan bagus malah lebih banyak penonton, dan mereka seperti yang harus mengoptimalkan permainan dan mengoptimiskan dirinya karena baru saja kalah oleh Bahrain. Pada sisi lain, kita sekarang punya semua back yang sangat tangguh dengan kiper yang mudah-mudahan tidak ada lagi percobaan blunder. Tapi memang kita punya sedikit kekurangan pada penyerang ya. Jadi katakanlah kita bermain 5-4-1, kemudian 3-4-3, lalu mereka bermain dengan 4-2-1-3 ya misalnya. Itu sesuatu yang sudah terbaca, dan saya rasa peluang kita memang ada. Oke, kita ada kekurangan di lini penyerang. Anda melihat strategi yang seharusnya digunakan formasinya 5-4-1 atau 3-4-3, Bung Effendi? Oh enggak, pasti. Pada awalnya ini kita akan membaca dulu ya. Jadi pada saat ini, di mana kita baru saja mendapat kepercayaan diri dengan 1-1 melawan Arab Saudi, sementara Australia lagi down karena kalah 1-0 dengan Bahrain, pasti mula-mula akan saling baca dulu. Jadi menjawab pertanyaan Anda, di awal pasti 5-4-1 dulu, sambil melihat apakah Australia itu termakan atau tidak oleh gegap gempitanya Stadion Gelora Bung Karno ini. Oke, tapi kalau mencermati pertandingan terakhir, kita bisa menahan imbang Arab Saudi 1-1, Bung Effendi. Dalam laga terakhir, adakah yang masih menjadi catatan yang bisa kita perbaiki melawan Australia malam ini? Oh iya, banyak catatannya. Boleh dibilang pada saat ini kita agak penuh ya dengan pemain belakang ya. Nanti saya nggak tahu apakah ini komposisinya 9 naturalisasi dan 2 pemain kita ya. Tapi kurang lebih saya lihat kan Justin Hubner bisa bermain kurang lebih pada sore ini. Pada sisi lain kita melihat pemain tengah kita itu melakukan transformasi ya, transisi yang luar biasa cepat kalau melakukan serangan balik. Tapi memang di bagian depan kita memang ya selama ini masih ada agak kekurangan lah karena kita belum punya pemain yang betul-betul bisa menggigit ya, walaupun kita tahu ada Struts di situ, kemudian juga ada Ratna Ramangun nanti dengan Witan barangkali. Tapi pada sisi lain Australia sudah menyatakan merubah tampilannya, ada beberapa pemain baru yang masuk ya, dan itu ada sangat kuat ya. Kita tahu Iran Kanda misalnya, kemudian juga Jackson Irvin-nya sangat serius. Jadi walaupun yang satu kena kartu merah kemarin ya, Kusini Yewingi itu nggak bisa main, tapi mereka saya rasa akan bermain dengan umpan-umpan cepat dari kiri ke kanan, dari depan ke belakang.
Dan kalau kita mampu mematahkannya di tengah, ya kemudian tidak hanya membebankan pada lini pertahanan, kita punya peluang. Tapi secara umum bisa seperti kemenangan bisa ada di pihak mana saja pada sore hari ini. Oke, lini depan masih ada potensi kekurangan kalau berkaca dari pertandingan terakhir. Bagaimana kita bisa memperbaikinya malam nanti, Bung Effendi? Ya, sementara kan stok kita artinya tidak terlalu banyak ya. Kalau kita mau mengatakan nunggu naturalisasi lagi, saya rasa juga bukan jawaban yang cukup baik. Tapi artinya semuanya bisa dimaksimalkan nanti dengan ketenangan yang luar biasa. Yang saya khawatirkan gini, seluruh stadion mendukung kita, lalu kita lama-lama jadi frustasi sendiri karena terlalu banyak ditekan dan kurang bisa. Kan ini dengan 5-4-1 ya, kemudian bertransformasi jadi 3-4-3 itu kan membutuhkan kecepatan melakukan serangan balik. Di situ kita agak punya kekurangan, tapi mudah-mudahan saja Australia pun misalnya bisa frustasi mengingat ada kekalahan 0-1 lalu di bawah tekanan penonton yang ada di GBK ini. Baik, Bu Effendi menonton langsung di sana, seperti apa atmosfernya saat ini, bisa Anda ceritakan? Ya, yang kita tahu tadi waktu bus Australia sudah masuk, saya lihat ya, kemudian ofisial sudah ada mencoba masuk di lapangan, sudah diteriakin, secara sangat serius ya, berarti betul-betul dari supporter akan kita diuji, ya. Iya, akan diuji kematangan para pemain Australia ini ya, walaupun kemarin mereka bilang karena gagal mencoba lapangan ini karena hujan, mereka bilang nggak apa-apa, kami biasa-biasa saja, sudah siap dengan latihan sebelumnya. Tapi lagi-lagi kalau mereka bisa matang dan tenang di hadapan tekanan penonton kita di sini, ya memang agak sulit karena media luar negeri misalnya ya di Eropa banyak yang mengatakan mereka akan bisa unggul dengan 3-0 malah. Jadi ini pertarungan antara satu tim yang baru tercapik oleh Bahrain dan kita yang sedang sangat optimis habis satu sama dengan Saudi Arabia. Ya oke, mentalitas akan sangat diuji karena bermain di kandang lawan. Selain itu karakteristik apa lagi yang perlu diwaspadai dari pemain Australia, Bu Effendi? Ya, mereka menampilkan beberapa pemain baru. Saya sebut tadi mungkin ya, Iran Kanda ini, pemain usia 18 tahun ini, apakah akan ikut turun main dari Bayern. Agak kencang suaranya ya. Kemudian juga ada pemain-pemain baru yang diambil, misalnya ya Iran Bell dengan tinggi 188 cm ya. Tentu saja jangan lupa, para penyerang Australia ini bisa mencetak 22 gol dari 13 pemain ya. Jadi artinya siapa saja bisa mencetak gol. Nah itu sesuatu yang harus kita perhatikan juga. Tidak hanya tertuju pada pemain-pemain tertentu seperti Irving Jackson atau Harry Souther, ya, tetapi juga siapapun bisa mencetak gol. Jadi harus diwaspadai betul dan mudah-mudahan 5 pemain bertahan kita ya itu tidak seperti ketika menghadapi Arab Saudi 1-2 kali kan sempat juga ada heading yang kena gawang, lalu ada blunder penalti dan semacam itu. Iya, oke, kekuatan fisik tentunya nomor satu juga yang harus diwaspadai. Bung Effendi, ini kan juga meskipun line up belum diketahui secara pasti tentunya, tapi prediksinya 9 pemain naturalisasi, 2 pemain kita. Ini cukup untuk menahan Australia kira-kira? Ya, itu kita sudah tidak bisa bicara naturalisasi lagi karena sudah sepenuhnya sesuai dengan aturan FIFA. Ya, Anda lihat ya, sudah mulai ada pemain kita yang masuk ke lapangan. Kalau Anda lihat sudah melambai dan semua orang sudah mendukung. Iya, catatan Anda benar sekali Valeri mengenai ketahanan fisik itu sangat penting. Biasanya itu mulai terjadi pada menit ke-60 di babak kedua itu. Oke, siapa saja saat ini pemain yang sudah masuk tadi Anda sebutkan? Sudah ada yang turun ke lapangan? Saya melihat baru ada 2 pemain yang turun ini ya. Iya, ada Nathan Suhaon, Justin Hafner, Trent Patinama ya, para pemain belakang ini sudah ada di lapangan. Oke, baik. Bung Effendi. Kevin Verdong juga. Ya, ini para pemain belakang ya. Back kiri kita Kevin Verdong. Martin Paes, kiper kita yang kiper andalan. Kiper andalan kita ya, Dallas FC dari Nijmegen ya. Oke. Bung Effendi, dari prediksi Anda, kita bisa unggul, mengalahkan, atau menang poin dengan seri? Harapan saya selalu kita menang ya, tapi saya mengatakan 2-1 bisa bolak-balik. Saya harus menyatakan apa adanya ya. Harapan tentu menang, tapi 2-1 bisa bolak-balik, bisa buat kita atau buat dia. Kalau Australia mainnya lepas, tidak khawatir ya, atau tidak frustasi mengingat kekalahannya 1-0 dari Bahrain, bisa jadi itu ramalan di dunia ya, di Eropa yang mengatakan 3-0 bisa terjadi. Tapi tentu kita mengharapkan 2-1 buat kita, walaupun sekali lagi itu bisa bolak-balik dan
mudah-mudahan saja kelima pertahanan kita ini luar biasa dan transisinya juga cepat, serta walaupun ada 1 atau 2 kali kesempatan ya barisan penyerang kita itu bisa memanfaatkannya dengan baik. Apakah Witan atau Marcelino yang dipasang? Jangan sampai seperti kemarin ada kesempatan Witan tendangannya lemah sekali gitu. Jadi mengenai fisik akan sangat menentukan. Oke, baik, Bung Effendi, ini kan luar biasa sekali dukungan dari supporter timnas Indonesia. Apakah ini tahu akan siapa yang datang ke lapangan sehingga seluruh stadion berteriak Coach Sintayong tuh lihat. Coach Sintayong sudah hadir? Ya, coba kalau Anda lihat ke lapangan, ya itu Coach Sintayong sudah ada di lapangan itu. Ya karena itu semua berteriak Sintayong, Sintayong, Sintayong. Ya, Sintayong, Anda lihat itu ya. Baik, suasananya di sana seperti apa? Ada pemain yang sudah masuk, bahkan Coach Sintayong juga sudah hadir di sana. Bagaimana antusiasme supporter kita? Ya, tadi saya sudah sebutkan ya, ada Kevin Verdong, Martin Paes, Justin Hapner, kemudian Nathan Chuaon, ada Sintayong, sudah Cain Patinama juga sudah ada di lapangan ya. Kita juga sudah melambai-lambai sama mereka ini untuk tetap memberi. Dia membalas lambaian saya tuh lihat. Jadi ya, jadi semuanya penuh dengan semangat lagi-lagi. Walaupun di sisi lain ini kan titik balik menentukan bagi Graham Arnold juga. Kalau tadi kita menyebut Sintayong, Graham Arnold ini juga titik menentukan loh dia ya, yang langganan Piala Dunia. Kalau di sini kalah lagi atau seri itu sudah masalah bagi dia. Oke, Bung Effendi, kita kan secara statistik pernah 1 kali mengalahkan di tahun 1981. Anda melihat dengan kemampuan timnas yang sekarang, kita sudah lebih unggul? Saya mau mengatakan begini, timnas kita ini kan timnas yang lain. Menurut FIFA dengan naturalisasi kita jauh lebih kuat di Asia Tenggara ya. Tapi ketika masuk ke kualifikasi babak ketiga ini kan tingkat Asia. Dan kita tahu penuh kejutan, Palestina misalnya bisa menahan Korea, Bahrain mengalahkan Australia. Jadi seluruh tim itu mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh untuk Piala Dunia tahun 2026. Menjawab pertanyaan Anda, iya, para pemain nasional kita sudah lebih baik. Dan lebih daripada itu Sintayong juga punya strategi yang cukup baik. Saya rasa dia pasti punya resep tertentu. Pak Sumarji juga tadi pagi mengatakan mental disertai fisik ya. Kalau sudah masuk babak kedua, itu semua akan menentukan. Ya, timnas kita jauh lebih baik pada saat ini. Baik, Bung Effendi, sudah adakah bocoran susunan line up yang akan diturunkan Coach Sintayong pada malam nanti? Saya belum mendapat bocorannya ya, tapi itu dari prediksi yang kita punya kan pasti Martin Paes. Lalu ada Cain Patinama. Iya, lagi-lagi ya, Anda dengar ya, Sintayong ya. Ada Kevin Verdong, kemudian Justin Hapner, Om Jai ada di sana juga ya, bersama dengan mungkin Rizky Ridho. Kemudian di depannya itu akan ada Nathan Chuaon ya, bersama dengan Profesor Tom Hai. Lalu di depan ya Struts bersama dengan Ragnar Mangun dan Witan barangkali, atau Marcelino, salah satu dari itu. Oke, Bung Effendi, dengan support yang mengalir dari para pendukung timnas Indonesia, ini akan menjadi keunggulankah untuk para pemain atau justru ini akan menambah beban kita? Pada awalnya sudah pasti akan menjadi keunggulan. Pemain ke-12 ini ya sudah selalu mendukung, sejak latihan pun selalu mendukung. Dari awal pun mereka akan mendukung, tepuk tangan, kasih semangat, lalu kepada tim Australia. Ya, artinya biasa saja dalam pertandingan bola ya, sejauh kita tidak merugikan mereka. Tapi yang agak lebih penting, betul sangat benar sekali kata Valeri tadi. Kalau saja misalnya tiba-tiba kemudian kita mencoba terus, lalu kita frustasi, kemudian kebobolan 1, ya kemudian belum mampu bangkit di tengah harapan dan dukungan yang begitu besar. Iya, saya tidak ingin menceritakan seperti ramalan atau prediksi dari media-media di Eropa itu. Tapi itu bisa terjadi, Valeri. Oke, bagaimana dengan tim Australia? Adakah mereka melakukan perubahan sejak kekalahan dari Bahrain kemarin? Sangat, ya. Jadi mereka mengatakan ada 5 yang mereka secara khusus akan mengalami perubahan ya. Jadi Milner yang dulu nggak main digantikan oleh Kartiaki itu, nanti mungkin Milnernya bisa main sehingga Martin Boyle yang tampil gemilang waktu di Doha dulu bisa tampil sebagai winger gitu ya. Dan kita tahu Harry Sutar tentu yang sudah membuat kesalahan blunder pada waktu melawan Bahrain sudah mengatakan akan bermain lebih baik. Kemudian juga Irvin juga akan bermain lebih baik. Dan saya rasa mereka saat ini melakukan setidaknya 5 perubahan tadi dengan membawa beberapa pemain dari Bayern Munchen, AS Roma dan lain-lain. Gelandang yang saya katakan tadi, Iran Kanda 18 tahun kemungkinan juga akan turut pada sore hari ini atau pada malam ini.
Ya, oke. Tim kita kan Bung Effendi memiliki keunggulan bermain di kandang sendiri. Kemarin juga kita sangat-sangat percaya diri setelah berhasil menahan imbang Arab Saudi. Sementara untuk Australia sendiri setelah kekalahan dari gol bunuh diri ini, apakah ini akan juga berpengaruh terhadap mentalitas mereka? Ataukah justru ini akan lebih memacu, menyemangati mereka untuk bisa menaklukkan Indonesia? Ya, yang kita khawatirkan adalah tiba-tiba mereka merasa marah ya, tercapik-capik, ada semacam sebuah emosi untuk mengatasi keadaan yang ada ya, sehingga betul-betul kemudian tampil baik, kompak dan tenang walaupun bagaimanapun tekanan penonton ya di stadion Keramat GBK kita ini. Tapi pada sisi lain, media-media di Australia juga mengatakan bahwa Australia sedang panik, sedang bingung sebetulnya menghadapi kekuatan baru yang namanya Timnas Indonesia ini. Jadi semua masih bisa terjadi pada sore hari ini, walaupun sekali lagi ini peringatan bagi Graham Arnold, dia sudah kalah 0-1 dari Bahrain dan sekarang terakhir itu kan 4-0 kemenangan melawan Indonesia. Bagaimana pada sore hari ini dia harus memetik 3 angka untuk pulang ke Australia, kalau enggak punya masalah dia. Oke. Baik, jadi Australia ini juga jangan sampai kita sepelekan ya, karena dengan kekalahan mereka kemarin, mungkin mereka akan lebih agresif lagi begitu untuk mengalahkan Indonesia. Terima kasih Bung Effendi atas informasinya, perspektifnya, dan juga gambarannya yang saat ini sedang menonton langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Bung Effendi, selamat menyaksikan pertandingan, sehat selalu, selamat sore. Dan pemirsa, Breaking News masih akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.